Perkenalkan, nama saya Plesni dengan NIM 221611148. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan IT yang merupakan tugas dari Ibu Sri Van Kaleleng selaku dosen mata kuliah aplikasi perkantoran. Saya akan membahas tentang perkembangan informasi teknologi. Untuk pengertian teknologi, teknologi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi lingkungan manusia. Awal munculnya suatu komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematikawan yang bernama Charles Babbage, asalnya dari Inggris. Mulanya Charles Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Perkembangan teknologi. Yang pertama, komputer pertama kali muncul pada tahun 1946 yang disebut sebagai komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung vakum ini memang dikenal tidak efisien dalam beberapa aspek karena mudah sekali panas saat dipakai. Generasi kedua yang berkisaran pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer ini dinamakan transistor. Transistor dinilai jauh lebih efisien apabila dibandingkan dengan tabung vakum yang merupakan komputer generasi pertama. Tabung vakum pada komputer generasi pertama, ukuran transistor lebih kecil dan daya listrik yang digunakan juga lebih kecil untuk mengoperasikannya. Generasi ketiga, komputer dimulai pada tahun 1965. Saat itu komputer dibuat menggunakan komponen dasar integrated circuits. Meskipun sudah menggunakan IC, transistor masih tetap digunakan, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Komputer generasi keempat disebut juga sebagai komputer mikroprosesor. Pada masa ini, IC yang dikembangkan untuk komputer adalah LSI sama VLSI dan ULSI. Generasi kelima, komputer kelima sudah mengalami perkembangan teknologi yang jauh lebih pesat. Komputer pada generasi kelima telah menggunakan mikroprosesor berteknologi ULSI. Salah satu karakteristik dari komputer generasi kelima adalah AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Perkembangan komputer saat ini semakin modern dan mengalami kemajuan yang semakin baik. Komputer pada saat ini disebut dengan komputer generasi kelima. Komputer pada generasi ini ditandai dengan perkembangan LCI yang dapat memadatkan ribuan IC ke satu chip. Oke, kita lanjut. Perkembangan teknologi informasi masa kini. Yang pertama itu social gaming. Dampak perkembangan Facebook di tahun 2010 ditampilkan lebih seru dengan berbagai game seru yang bermunculan sehingga pertumbuhannya melebihi pertumbuhan media sosial yang populer seperti Twitter. Yang kedua itu body motion sensor. Sekarang game ini akan lebih asik lagi dengan menggunakan gerakan anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan badan. Di PC kini sudah tersedia beberapa software yang memanfaatkan gerakan tubuh dengan sensor webcam. Contohnya itu permainan namanya Free Fire. Yang ketiga, augmented reality.
merupakan perkembangan game yang menggabungkan dunia reality dan dunia game dalam satu simulasi. Akan lebih populer lagi dengan adanya platform baru seperti iPhone yang mendukung aplikasi augmented reality. Selama ini augmented reality hanya populer di PC saja, namun sekarang mulai merambah ke mobil gadget. Yang keempat, internet TV. Tren internet TV mulai menonjol pada tahun 2010 disebabkan oleh selesainya infrastruktur Telkom yang saat ini dalam proses pembangunan. Permasalahannya adalah konten yang masih harus bersaing dengan social network yang cukup mengambil traffic bandwidth cukup tinggi. Selanjutnya, mobile payment. Semakin maraknya Facebook kini mulai memicu penggunaan mobile payment atau pembayaran online melalui HP karena untuk memudahkan proses transaksi bagi pengguna. Tren IT di tahun 2022. Yang pertama, artificial intelligence atau AI dan machine learning merupakan tren teknologi baru yang dikenal karena keunggulannya dalam pengenalan gambar dan ucapan, dan aplikasi navigasi, asisten pribadi smartphone, aplikasi berbagai kendaraan, dan masih banyak lagi. AI juga banyak digunakan oleh berbagai sektor industri di dunia teknologi saat ini dan sangat memungkinkan dapat menciptakan industri mulai dari pemrograman, pengujian, dukungan, dan pemeliharaan. Ada juga yang disebut RPA atau robotisasi proses Robotic Process Automation atau RPA adalah salah satu teknologi perangkat lunak yang bekerja secara otomatis yang bisa digunakan untuk menafsirkan aplikasi, memproses transaksi, menangani data, dan bahkan membalas email. RPA secara positif mampu memudahkan beragam pekerjaan dan menganalisanya dengan cepat dan akurat, juga menumbuhkan peluang karir bagi banyak profesional di bidang IT. Di sisi lain, kehadiran RPA akan banyak pekerjaan manusia yang diambil alih mesin ini. Selanjutnya, hybrid cloud. Transformasi digital memunculkan teknologi baru, salah satunya adalah ini, hybrid cloud. Hybrid cloud merupakan kombinasi dari public cloud dan private cloud. Biasanya organisasi atau perusahaan menyimpan data sensitif menggunakan layanan private cloud, sementara layanan lain disimpan di layanan komputasi publik. Private cloud banyak digunakan oleh berbagai perusahaan berbasis teknologi untuk keamanan dan ketahanan pada bisnis mereka. Indonesia dipilih Google menjadi basis data perkembangan pusat data layanan teknologi cloud ini. Terus ada yang namanya edge computing atau EC. Sebelumnya komputasi awan telah menjadi arus utama dengan pemain utama mendominasi pasar. Adopsi komputasi awan atau IC terus berkembang dengan pemain utama seperti Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Selanjutnya ada LMS berbasis cloud. LMS berbasis cloud adalah LMS yang memungkinkan Anda mengakses dan menggunakan LMS tanpa harus menginstal perangkat lunak atau perangkat keras apapun. Oke, selanjutnya komputasi kuantum.
Komputasi kuantum merupakan bentuk komputasi yang memanfaatkan fenomena kuantum seperti superposisi dan keterikatan kuantum. Teknologi ini juga terlibat dalam mencegah penyebaran virus corona dan untuk mengembangkan vaksin potensial berkat kemampuannya untuk menanyakan, memantau, menganalisis, dan menindaklanjuti data dengan mudah apapun sumbernya. Terus ada teknologi 5G. Sebelumnya kita mengenal teknologi 3G dan 4G dalam menjelajahi internet, menggunakan layanan berbasis data, meningkatkan bandwidth dan lainnya secara cepat. Di tahun 2021 kita menantikan lahirnya 5G, di mana layanan ini mengandalkan teknologi canggih seperti AR dan VR bersama dengan layanan game berbasis cloud seperti Google Stadia, Nvidia GeForce Now, dan banyak yang lagi. Keamanan siber sejalan dengan teknologi yang terus berkembang tentunya membutuhkan keamanan siber yang mendukungnya. Tak salah bila tren keamanan siber dari waktu ke waktu akan terus berkembang dan menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan data. Internet of Things atau IoT. IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. IoT telah berkembang dari konvergensi dan teknologi nirkabel, mikroelektronik, medical sistem atau MEMS, dan internet. Realitas virtual dan realitas tertambah. Tren teknologi ini utamanya digunakan untuk bermain game. Tren teknologi ini juga digunakan untuk pelatihan seperti halnya virtual ship, perangkat lunak simulasi yang digunakan untuk melatih kapten kapal angkatan laut, angkatan darat, dan penjaga pantai AS. AR dan VR memiliki potensi yang sangat besar dalam pelatihan, hiburan, pendidikan, pemasaran, dan bahkan rehabilitas seperti cedera dalam